Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini pembahasan kita terkait Kurnia, mantan pengacara Rizik Syihab. Kali ini mencari pembenaran terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Kali ini Kurnia membanding-bandingkan dengan Pak SBY. Membandingkan kalau Pak SBY tidak melaporkan, sedangkan Pak Jokowi yang dituduh, yang dijelekkan melaporkan. Wah, Pak SBY nggak pernah sesadis ini dituduh, tapi Pak Jokowi luar biasa sadis kalian tuduh. Jadi wajar Pak Jokowi membalas. Kita lihat ya kali ini Bu Hewana membahas terkait hal ini. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan. Jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu? Ya kan? Nah, saya memakai di sini. Saya memakai pin Pradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan, itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu ya kan? Karena begini, Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Oke, baik, ya kan? Sampai di situ dulu, Mbak gitu, Kurnia. Ya. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri. Gampang kali. Mantan kuasa hukum Rizik Syihab, ya, sekarang dia sedang berada di salah satu acara televisi. Ini adalah perempuan yang begitu vokal menyuarakan adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kali ini dia ya mencari pembenaran diri di salah satu acara televisi. Dia bilang kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Memang Bapak Joko Widodo yang merasakan fitnahan kalian ini. Kalian memfitnahnya, merendahkannya, ya, mencemarkan nama baiknya. Tapi sekali ini dia melaporkan kalian semua. Begitu dilaporkan, kau pun kalang kabut, seolah-olah kau perempuan yang baik. Padahal kalau mau dilihat rekam jejak selama ini, dari tahun 2024, sewaktu Anies Baswedan kalah di Pilpres, bukannya kau yang setiap hari berdemo orasi, ya, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Padahal yang menang Pilpres adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Joko Widodo. Masih ingat nggak? Dan kau jangan lupa juga, masih ada rekam jejak. Waktu anak banteng bergabung bersama kalian, ya, apa yang kau ucapkan? Semua yang memusuhi Joko Widodo adalah kawan kami. Jadi sekarang nggak usah berlagak suci. Kata dia, tapi jangan lupa sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan. Orkestrasi yang mana yang kau maksud? Kata dia, ya, saya mau tanya apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu. Kan banyak yang melaporkan mereka ini, bukan hanya Bapak Joko Widodo. Jadi dia menanyakan legal standing orang yang sudah melaporkan mereka ini ke pihak yang berwajib. Kau bertanya legal standing orang lain, sementara kau lupa apa legal standing kau, ya, meneliti ijazah Bapak Joko Widodo dan menyatakannya palsu dan menebar luaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kau berbicara orang lain, sebaiknya aku sarankan bercermin diri dulu kau. Kata dia, nah, saya mau menyampaikan di sini, kata dia, saya memakai pin Pradi. Memang kenapa kalau kau pakai pin Pradi? Apakah kau sudah merasa hebat? Dibilangnya, ya, saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili pada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Seharusnya kalau kau sebagai seorang advokat, kau tahu etika advokat. Kau ini cuman provokator, ya, berkedok advokat. Kata dia, tapi saya sendiri juga dilaporkan, saya dengan inisial K. Memang kau dilaporkan Pak Jokowi? Sudah bukan rahasia umum. Kata dia, saya sebenarnya tidak perlu, saya
saya menutupi atau apa. Memang tidak perlu kau tutupi. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang dilaporkan Bapak Joko Widodo berinisial K. Kata dia, nah tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti, saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan. Maksud dia ini kuasa hukum Pak Joko Widodo harusnya berpikir dulu sebelum mengasih saran kepada Bapak Joko Widodo untuk melaporkan mereka. Kata dia itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan. Sudah jelas ya, dalam rangka kalian sudah memfitnah Bapak Joko Widodo. Apalagi kuasa hukum Pak Jokowi mau menanyakan Pak Jokowi seperti ini. Kau jangan berlagak seolah-olah kau lebih pintar daripada kuasa hukum Pak Jokowi. Kau tuh lebih bengak. Ya, advokat berlindung di advokat, tapi kerja kau hanya ya kan menggaungkan setiap hari, meneriakkan tangkap Jokowi, adili Jokowi. Karena apa? Karena FPI HTI dibubarkan. Itu kebencian kau kepada Bapak Joko Widodo. Kau tuh kuasa hukum Rizik Syihab dulu. Dibilang dia, baik nggak efeknya untuk dilaporkan? Sangat baik efeknya dilaporkan, supaya ada efek jerah. Tidak ada lagi orang-orang ya yang punya gangguan jiwa begitu gampangnya memfitnah mantan presiden. Dibilang dia, mari kita lihat apa yang terjadi di zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin sampai dikirimin kerbau yang tulisannya SBY. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak, kata dia. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri. Buat kau ya, mantan kuasa hukum Rizik Syihab, siapa bilang SBY tidak pernah melaporkan orang? Sini biar gue kasih tahu sama kau. SBY melaporkan Zainal Ma'arif ya, karena kata dia sudah mencemarkan nama baik, harga diri dan kehormatannya. Itu yang satu. Yang kedua, Bapak SBY melaporkan Firman Wijaya ya, karena dituduh memfitnah SBY masalah proyek IKTP. Itu Firman Wijaya itu adalah pengacara Setia Novanto. Jadi siapa bilang SBY tidak melaporkan? SBY datang langsung ke kantor polisi yang melaporkannya. Kalian sebenarnya beruntung. Waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, kalian hina, kalian caci maki, kalian rendahkan ya, tapi dia diam saja. Dia hanya tahu bekerja, dan bekerja. Tapi sekarang dia sudah rakyat biasa. Masih kalian hina, kalian rendahkan, kalian fitnah. Jadi wajar kalau kalian dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Ya, jangan hanya mencari-cari pembenaran, padahal kalian tuh sudah jelas kesalahannya. Buat kau ya, advokat yang paling hebat di Indonesia ini, kau tunggu aja nanti. Di pengadilan aja nanti kau buktikan apakah kau benar bersalah atau tidak. Ya, bos seluruh Indonesia, kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Bapak Joko Widodo. Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Joko Widodo. Semoga Allah selalu melindungi Bapak ya, dan semoga Bapak diberikan kesehatan yang berlimpah. Bapak Jokowi, saya pribadi mengucapkan terima kasih ya, karena Bapak sudah memimpin negara Republik Indonesia ini selama 10 tahun, bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini dan bekerja nyata. Saya tahu Bapak hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan ya, tapi saya pribadi sangat respect dengan apa yang Bapak kerjakan untuk negara Republik Indonesia ini dan untuk masyarakat Indonesia ini. Pak Jokowi, percayalah, orang baik akan selalu berada di hati orang-orang baik juga. Pak Jokowi, tetaplah ya membangun negara Republik Indonesia ini, tetaplah mencintai rakyat Indonesia ini. Pak Jokowi, kesabaran Anda itu yang perlu ditiru oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 Bapak Joko Widodo. Semoga Allah selalu melindungi Bapak dengan keluarga, dan semoga Bapak selalu diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang Bapak cintai. Salam hormat dari saya, Bapak Joko Widodo. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.